Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aida Aulia dari program studi Dietitian Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diet pada prabedah. Diet prabedah adalah pengaturan makan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani pembedahan. Lalu, apakah itu pembedahan? Pembedahan merupakan tindakan pengobatan dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani melalui sayatan yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Untuk pemberian diet prabedah tergantung pada beberapa aspek. Yang pertama, keadaan umum pasien yang meliputi kesadaran, status gizi, tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Pertimbangan berikutnya adalah macam pembedahan. Pembedahan kecil seperti tindakan operasi usus buntu, operasi hernia, operasi wasir. Pembedahan besar yang dibedakan dalam bedah saluran cerna seperti lambung, usus halus, usus besar, kandung empedu, dan pankreas, serta bedah di luar saluran cerna seperti jantung, ginjal, paru, saluran kemih, tulang, dan sebagainya. Untuk pertimbangan yang terakhir adalah sifat operasi. Segera dalam keadaan darurat, artinya pasien langsung dilakukan pembedahan saat langsung masuk rumah sakit sehingga tidak sempat diberikan diet prabedah. Terencana artinya pasien disiapkan dengan pemberian diet prabedah sesuai status gizi dan macam pembedahan. Adapun tujuan diet prabedah adalah untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Lalu, mengapa status gizi menjadi penting? Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa status gizi sangat berkaitan erat terhadap penyembuhan luka dan lama rawat pasca operasi. Membahas mengenai syarat dan prinsip diet prabedah untuk kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat disesuaikan dengan status gizi pasien. Apakah status gizi pasiennya normal, kurang, ataupun berlebih? Untuk pemberian cairan, pada kondisi normal diberikan 1.500 hingga 3.000 ml per 24 jam atau 30 hingga 35 ml per kilogram berat badan. Dan untuk makanan diberikan rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Berikutnya mengenai jenis, indikasi, dan lama pemberian diet. Sesuai dengan jenis dan sifat pembedahan, diet prabedah diberikan dengan indikasi sebagai berikut. Yang pertama, prabedah darurat. Sebelum pembedahan tidak diberikan diet tertentu. Yang kedua ialah prabedah berencana yang terbagi menjadi dua, yaitu prabedah berencana kecil seperti operasi usus buntu, hernia, dan wasir, dan prabedah berencana besar yaitu bedah saluran cerna dan di luar saluran cerna. Penjelasan berikutnya mengenai diet prabedah berencana. Pada prabedah berencana kecil, pasien diberikan diet biasa 6 jam sebelum pembedahan dan diet cair jernih seperti teh encer, sari jeruk sampai 2 jam sebelum pembedahan. Dan untuk prabedah berencana besar di saluran cerna, pasien diberikan diet rendah sisa selama 4-5 hari dengan tahapan hari keempat sebelum pembedahan diberikan makanan lunak seperti nasi tim. Hari ketiga sebelum pembedahan diberikan makanan saring seperti bubur nasi. Hari kedua dan ke-1 sebelum pembedahan diberikan formula enteral rendah sisa yang dibuat oleh RS maupun komersial. Dan prabedah berencana besar di luar saluran cerna diberikan formula enteral rendah sisa selama 2-3 hari. Pemberian makanan terakhir pada prabedah besar
dilakukan 12 sampai 18 jam sebelum pembedahan, sedangkan minum terakhir 8 jam sebelum pembedahan. Untuk bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, sesuai dengan jenis dan sifat pembedahannya, maka pasien dapat diberikan makanan cair jernih rendah sisa, formula enteral rendah sisa, makanan saring, dan makanan lunak. Untuk makanan cair jernih rendah sisa, maka bahan makanan yang bisa diberikan ialah sari jeruk, sirup, air gula, putih telur, cairan yang mengandung maltodextrin, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Dan bahan makanan yang tidak dianjurkan ialah makanan berserat tinggi dan sedang karena asupan serat maksimal adalah 8 gram per hari, merangsang saluran cerna, susu, produk susu, daging berserat kasar, makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam. Sedangkan untuk formula enteral rendah sisa yang bisa dianjurkan ialah formula enteral dengan susu, di blender, rendah laktosa atau tanpa susu yang disesuaikan dengan masalah pasien. Dan untuk makanan yang tidak dianjurkan ialah yang merangsang saluran cerna, makanan terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam. Berikutnya adalah makanan saring dengan ketentuan untuk sumber karbohidrat yang dianjurkan, misalnya bubur nasi, bubur sumsum, dan yang tidak dianjurkan ialah nasi goreng, ketan, singkong goreng. Untuk sumber protein yang dianjurkan ialah telur rebus, tahu tempe yang dihaluskan dan direbus, kacang hijau saring. Dan yang tidak dianjurkan ialah ayam goreng, ikan goreng, tempe goreng. Untuk sumber lemak yang dianjurkan ialah santan encer, margarin untuk menumis. Dan yang tidak dianjurkan santan kental, minyak untuk menggoreng. Untuk sayuran dan buah-buahan, dipilih sayur dan buah yang rendah serat, misalnya sayur bayam, puree buah naga, dan jus tomat. Dan yang tidak dianjurkan ialah sayuran mentah seperti salad, sayur yang menimbulkan gas seperti kol, dan sayur yang tinggi serat seperti daun singkong. Dan tentunya menghindari bumbu-bumbu tajam seperti merica dan cabai. Selanjutnya adalah makanan lunak dengan sumber karbohidrat yang dianjurkan, contohnya nasi tim, kentang yang direbus dan dihaluskan. Dan yang tidak dianjurkan ialah nasi goreng, ketan, singkong goreng. Untuk sumber protein yang dianjurkan, contohnya telur rebus, ayam rebus, dan tahu yang dikukus. Dan yang tidak dianjurkan adalah protein yang digoreng, diawetkan, dan berlemak seperti ayam goreng, ikan goreng, dan tempe goreng. Untuk sumber lemak yang dianjurkan ialah santan encer, mentega untuk menumis, dan yang tidak dianjurkan ialah santan kental, minyak untuk menggoreng. Untuk sayur dan buah, yang dianjurkan ialah yang rendah serat seperti sayur bayam, puree buah naga. Yang tidak dianjurkan ialah sayuran mentah seperti salad, sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, dan sayuran tinggi serat seperti daun singkong. Dan tentunya menghindari bumbu tajam seperti merica dan cabai. Sekarang akan saya berikan contoh menu satu hari untuk makanan saring. Untuk pagi hari bisa diberikan bubur sumsum, telur setengah matang, susu, jus tomat. Untuk snack pagi, bubur kacang hijau halus. Untuk makan siang bisa diberikan bubur tepung beras, semur daging giling, tim tahu, jus pepaya, dan snack siangnya puding maizena. Untuk makan malam, bubur tepung beras, gadon daging, semur tahu halus, sari jeruk, dan snack malamnya bisa diberikan susu. Sekian penjelasan diet prabedah dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan takut, jangan sedih. Semangat Bapak Ibu sangatlah berarti. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Leni selaku dosen pembimbing dan Ibu Andina selaku instruktur yang telah membimbing dalam pembuatan video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.